Oke guys ya, jadi ini setupnya sedikit berbeda karena tonton banyak banget yang nanyain bang resep sedulu seperti apa, resep sedulu seperti apa gitu ya. Nah ini teman-teman silakan langsung lihat aja, gue tidak akan tuliskan atau gue tidak akan bikinin resepnya, jadi teman-teman lihat aja ya. Nah di video ini gue mau ngobrol juga mengenai hal yang berkaitan dengan manual brew, karena gue lihat belakangan ini nih udah mulai banyak banget gitu ya tutorial ya cara menyeduh yang enak gitu ya, terus gimana cara basahin paper filter segala macam gitu ya. Nah nanti akan gue jelaskan di tampak atas gitu ya sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah hari ini gue mau nyeduhnya, nah kopinya dari Baby Bread ya, Cocoh Rico. Nah ini gue kopinya Ethiopia ya, Cerelektu Heirloom, terus prosesnya fully wash ya. Ini benar-benar klasik nih ya, seperti ini nih yang gue suka ya. Nah terus gue di sini pakai grindernya Timor Chestnut X Lite ya, grind size-nya ada di nomor 8,5 ya, jadi bisa dikatakan lumayan halus lah ya. Oke, terus gue pakai airnya di sini Amidis 80%, 20%-nya Nestle, suhunya main di 95 ya. Oke, ini 12 gram. Lalu nanti air yang gue tuang itu totalnya ada di 200 teman-teman ya. Oke, ini gue giling dulu aja biar cepet ya. Oke, ini sudah selesai gue giling. Nah nanti seperti biasa lah ya, gue pakai dripper V60 gue yang sudah sangat lama ini ya, yang sudah sangat berumur. Nah terus di sini gue pakai paper filternya yang ini teman-teman, nih ya, yang Abaka Kavek. Nah tapi di sini karena gue tidak ada paper filter yang ukuran kecil, ya udah ya, di sini gue pakai paper yang gede aja. Nah cara lipat gimana nih bang, terserah lo lah ya. Kalau gue biasanya seperti ini nih, lihat nih tuh ya kan, kesini di bagian bawah kecil, ke atas makin besar. Ini gue buka. Nah ini kalau teman-teman di coffee shop pastikan udah cuci tangan nih, masukin. Nah ini langsung tekan aja sih, tekan sampai bagian bawahnya fit. Oke, terus ininya ditarik deh, tuh begini ya. Udah, habis itu tinggal dibilas, terserah mau bilasnya dari tengah dulu kayak dari luar ya. Tuh deh, dia akan fit ya. Nah, jadi kalau cara gue sih kurang lebih seperti itu. Oke, tuh ya, lihat ya, papernya di sini memang ya pasti ada yang tidak fit gini lah ya. Nah menurut gue ini masih hal yang wajar. Oke, jangan lupa air bilasannya dibuang ya, ini yang sudah digiling tadi. Langsung aja masukin semuanya. Oke, karena tadi sudah ditimbang 12 gram, jadi gue tidak perlu timbang-timbang lagi ya guys ya. Oke, ratain dulu aja. Oke, nyalain. Nah ini sudah di 95. Oke, start tuang. Teman-teman liatin aja ya, gue brewingnya ini penuangannya berapa aja. Oke, ini kurang lebih ada di 50 gram. Nah ini gue diamkan selama 45 detik. Nah yang perlu tonton perhatikan itu adalah sebisa mungkin sesudah habis blooming itu kayak tidak ada gelembung-gelembung lah ya. Nah ini 45, gue lanjut tuang sampai 150. Oke, nah, tuangnya santai aja. Kalau gue tuangnya begini sih ya, tonton gue bener-bener pelan banget ya, lebih santai aja gitu, chill. Dari dalam keluar, ke dalam keluar gitu ya. Tuh. Oke, nanti ini sudah surut semua ya. Ini gue lanjut lagi tuang sampai 200. Nah ini gue memang sengaja gue tidak mau brewing time terlalu panjang teman-teman ya, jadi yang pendek-pendek aja. Nah dengan kopi ini ya, terus dengan resep yang gue pakai, kurang lebih itu gue dapet sweet spotnya deh ya, atau rasa maksimal dari kopi ini tuh kalau brewing time itu kurang lebih dari 2 menit sampai 2 menit 15 detik lah kurang lebihnya. Oke, nah di sini gue dapatnya kurang lebih ada di 2 menit 10 detik lah ya. Seperti itu guys ya. Udah. Nah kalau tonton perhatikan di sini gue nggak mau gue cut off nih
ya dia udah bener-bener habis, baru gue anggap brewingnya itu beres gitu ya. Oke, kurang lebih ya seperti inilah ya resep seduhan gue harian gue sesimpel ini ya. Jadi biar gue bisa menduplikasi ulang, biar gue nggak ribet-ribet juga. Oke, sekarang kita lanjut ke tapak atas untuk kita ngobrol ke materi yang gue mau bahas. Lanjut. Oke guys, jadi tadi itu resep seduh gua sesimpel itu ya, nggak pakai banyak drama, nggak pakai babi bu, nggak pakai banyak gimmick ya, simple banget, cuma 3 interval penuangan. Di situ gue tuh jadi bisa menduplikasi seduhan gua biar konsisten ya. Oke, sekarang gue cobain dulu kopinya. Karakter dari kopi Ethiopia ini ya, menurut gua ini bener-bener aromatik banget. Aromatiknya ini bener-bener ke arah bener-bener bunga banget, floral banget. Terus gue ada tipis-tipis ngerasa kayak ada beri-berian atau anggur gitu ya. Terus ini dominan di depannya ini benar-benar manis banget, kerasa. Ya di sini gue bukan bicara wah yang lidahnya sudah sensitif, enggak teman-teman ya. Ini gue yakin teman-teman yang mungkin masih mencari-cari rasa kopi apa-apa aja, ini gue yakin teman-teman bisa dapat. Wah ini benar-benar karakter kopi yang manis banget. Terus acidnya ada nggak bang? Ada tetap. Tapi acidnya ini bukan acid yang tinggi. Menurut gue acidnya lumayan. Masuknya medium lah ya, medium to low. Terus karakter kopi ini nih lebih, menurut gue ya, ini lebih ke arah kayak elegan kopinya. Rasanya tuh bukan yang seruntulan gitu, yang seradak-seruduk gitu, enggak. Jadi ini benar-benar simple, bisa dikatakan kopi klasik lah ya. Terus aftertaste-nya menurut gue ini panjang banget, penuh di mulut, bulet. Terus di rongga hidung di belakang juga kerasa benar-benar ini kayak bunga banget ya. Oke. Sekarang gue mau bahas mengenai bagaimana cara menyeduh yang simple. Nah, kenapa gue bikin video ini lagi? Karena sebenarnya entah udah ini video keberapa gitu ya, mungkin ketiga atau keempat yang berhubungan dengan bagaimana cara menyeduh kopi yang enak gitu ya. Karena belakangan ini gue lihat lagi banyak banget konten-konten yang menurut gue ini terlalu ribet. Ya, tapi unfaedah menurut gua ya, at least menurut gua ya. Kenapa gue bilang unfaedah? Karena yang dibahas ini tidak ada masuk ke dalam kategori variabel penyeduhan. Oke, justru yang dibahas ini cuma masalah pelengkap ya, faktor pelengkap atau variabel pelengkap dalam menyeduh. Nah di sini gue mau jelaskan dulu buat teman-teman yang baru pertama kali belajar nyeduh, beberapa variabel yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau nyeduh. Ya, yang pertama sudah pasti apa? Air. Ya, kalau teman-teman belum nonton video gue ngebahas mengenai perbedaan air itu nanti beda rasanya seperti apa, teman-teman nonton di sebelah sini dulu aja. Ya, kalau teman-teman nanya, oh terus abang merekomendasikan air apa? Ya. Ini gue tidak ada di endorse sama pihak air manapun ya, sejauh ini yang menurut gue oke dan enak buat nyeduh itu yang paling pertama sudah pasti Nestle, yang kedua Aqua, yang ketiga ini Amidis. Amidis ini biasanya akan gue campur juga. Nah Amidis ini paling sering gue campur ini pakai Nestle, seperti yang biasa gue pakai Amidis 80%, Nestle 20%. Beda rasanya seperti apa bang? Gue nggak tahu, tergantung dari kopi yang lu pakai apa. Ya. Itu yang pertama air. Yang kedua di sini kita bahas mengenai ke grind size. Oke, nah tapi di sini grind size ini bukan gue bahas mengenai kualitas dari grinder, enggak. Ya, yang gue mau bahas di sini adalah prinsip dasar, logika utamanya lah, fundamentalnya. Ya, simpelnya kalau gilingan itu semakin halus, artinya si bubuk kopi ini, partikelnya ini nih lebih mudah untuk diekstrak sama air, terus dia ngeluarin balik flavornya. Oke, sebaliknya kalau semakin kasar artinya ini air butuh waktu dan butuh tenaga yang lebih untuk masuk ke dalam butiran bubuk kopinya untuk ngajak keluar flavornya. Oke, jadi nanti kalau mungkin teman-teman ketika nyeduh, wah kok rasanya kayaknya terlalu intens ya, atau terlalu muncul ada rasa pahit segala macam, teman-teman boleh cek partikel dari grind size yang teman-teman pakai itu apakah terlalu halus atau tidak. Oke, sebaliknya kalau waduh kok berasanya nih kopi yang gue seduh ini lebih ke arah kayak encer banget nih, atau rasanya mau keluar-keluar tapi malu-malu. Nah teman-teman boleh cek ke partikelnya, bisa jadi partikel grind size-nya terlalu kasar. Oke, itu variabel yang kedua.
variabel yang ketiga sebenarnya ini berhubungan sama variabel yang pertama, air. Ya, seberapa besar debit air yang teman-teman tuang atau turbulence. Gitu. Turbulensinya seperti apa? Nah, mungkin teman-teman di sini pernah lihat ada beberapa orang ya nyeduh kopi habis blooming atau tuangan pertama terus diaduk bubuk kopinya. Ya, atau drippernya digoyang-goyangin, di-swirl. Ya, itu perlu atau enggak? Tentatif, tergantung. Ya, kalau gue pribadi, gue tidak pernah menggunakan cara tersebut. Kenapa? Karena gue sudah coba beberapa kali, ya, gue sulit untuk mendapatkan konsistensi rasa, gitu. Ya, sekalipun gue tes dengan refractometer, gitu ya, setidaknya tuh kalau gue nyeduh seperti ini ya, seperti resep yang tadi, itu pasti ada sedikit perbedaan hasil dari pengetesannya. Tidak mungkin tidak, gue bukan nabi boy. Ya, tapi setidaknya tuh perubahannya tidak terlalu jauh. Tapi ketika gue coba nyeduh, gue tambahin variabel, gue aduk nih bubuk kopinya, ya antara seduhan 1, 2, 3, itu TDS-nya bedanya lumayan jauh. Kenapa kayak gitu bang? Nah karena gini, ketika gue ngaduk gue nggak tahu nih, ya tekanan tangan gue berapa, apakah bubuk kopinya tuh keaduknya sama atau enggak. Gitu, karena menurut gua kopi itu cukup sensitif ketika memang lu nggak bisa mengontrol variabel-variabelnya gitu. Maka dari itu gue tidak pernah pakai agitasi tambahan. Gue hanya mengandalkan agitasi cukup dari air aja ya, karena ketika air ini dituang ke bubuk kopi dia kan pasti akan ada tekanan. Nah tekanan itu udah ngaduk-ngaduk si bubuk kopinya. Terus yang berikutnya lagi waktu ya, waktu seduh gitu. Waktu seduh ini juga sebenarnya tergantung sama apa. Kalau menurut gue pribadi ini sangat berkaitan erat dengan grind size nih gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai grind size nya benar-benar halus sekali, kemungkinan besar brewing time-nya itu akan semakin panjang. Sebaliknya kalau misalkan grind size nya kasar, brewing time-nya akan semakin pendek karena airnya itu kalau halus kan ya partikelnya akan semakin rapat. Artinya air itu butuh waktu lebih panjang untuk turun dari atas sampai ke server teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah terus satu lagi sebenarnya ke suhu teman-teman ya. Suhu ini menurut gua sangat berkaitan ke jenis air juga ya, terus ke brewing time juga, terus ke grind size juga nih menurut gua. Ya, tapi teman-teman di sini kalau misalnya mikirin secara detail satu persatu kelihatannya ribet ya. Jadi di sini gue mau coba untuk sederhanakan ya. Tadi kan ada variabel yang pertama ada air, yang kedua di sini ada grind size, habis itu ada turbulensi, habis itu ada brewing time, habis itu ada suhu air ya. Nah teman-teman sudah memperhatikan atau teman-teman sudah nyatet nih pada saat nyeduh 5 variabel ini udah teman-teman catet. Oke, gue sudah lock. Anggap ya air gue pakai Amedis dan Nestle, anggaplah mungkin TDS-nya ada di 18-20 mungkin ya, mungkin. Habis itu gue pakai suhu air di 95, grind size di sini gue pakai 8,5, brewing time-nya 2 menit 10 detik. Ya, interval penuangannya katakan 3 kali doang. Oke, pada saat gue nyeduh, selesai gue cicipin, wah kok gue berasa kayaknya nih asemnya kurang ya, atau asemnya ini sebenarnya masih bisa dimaksimalin nih ya. Nah silahkan teman-teman boleh ubah satu variabel dulu aja, pilih antara grind size dibikin lebih kasar atau suhunya dibikin lebih rendah. Coba aja dulu, atau mau dibikin lebih tinggi silahkan. Kenapa seperti itu? Karena biar teman-teman tahu nih, oke, ketika gue merubah variabel A, efek rasanya seperti apa gitu. Jangan seperti orang-orang yang mau ribet, sekali ganti variabel semuanya diganti, jenis air diganti, suhu air diganti, grind size diganti, brewing time diganti, interval penuangan diganti. Jangan. Gue berani taruhan berapapun ya, orang yang seperti itu tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan dan efeknya apa gitu. Itu yang paling penting. Yang paling penting di nyeduh menurut gue ya, at least ini buat gue pribadi, kalau gue nyeduh di rumah ya dengan kopi yang sudah gue kenal karakternya,
at least tuh gue tahu, oke, kalau kopi ini gue bikin lebih kasar ya, atau suhunya gue turunin, sweetnessnya kurang, tapi acidnya memang lebih tinggi. Nah tergantung nih, ketika gue lagi pengen sweetnessnya yang lebih di atas dibandingkan acid, ya udah ya gue bikin agak lebih halus, suhunya gue hajar di 95 gitu. Ketika gue sudah tahu karakter kopinya seperti apa, itu akan lebih gampang gue mau mainin rasa hasil seduhannya gitu. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau yang sudah pro ya kan, mungkin nanti posisi tangan berpengaruh ke rasa kopi ya, posisi server berpengaruh juga, merek timbangan, merek kettle, cara melipat kertas ke depan ke belakang itu akan mempengaruhi rasa kopi. Gua kurang paham ya. Yang gue paham itu adalah yang gue mainin 5 variabel itu aja cukup banget, nggak usah pusing-pusing ya. Jadi teman-teman di sini gue tidak membahas mengenai berapa harga grinder, apa jenis dripper yang teman-teman pakai, apa jenis paper filter yang teman-teman pakai. Tidak, karena itu di luaran sana banyak sekali, ribuan mungkin bahkan jutaan produk yang bisa teman-teman pilih ya. Tapi di sini fokus gue adalah ketika teman-teman sudah tahu fundamentalnya ya, lu mau pakai alat yang seperti apapun itu akan simple, gampang, no ribet, no drama, no gimmick, no bacot. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah mungkin di sini buat teman-teman influencer mungkin ya yang merasa agak tersinggung atau kayak kok dia ngomong begitu ya, mungkin ya, ini kan gue lagi mengajarkan para homebrewer pemula gitu ya, pemula aja nih ya. Mungkin yang Anda share itu kan buat levelnya sudah pro gitu. Jadi menurut gue tidak masalah sama sekali ya. Di sini gue hanya sharing buat teman-teman yang pemula nih gitu ya. Nah masalah dari kualitas grinder gitu ya, ini juga banyak banget yang tanya, bang tapi gue tidak mampu nih bang membeli grinder yang harganya 1 juta lebih. Nggak masalah boy, nggak masalah banget gitu loh ya. Karena begini, memang dari masalah grind size itu sangat berpengaruh. Tetapi jangan menanamkan mindset di pikiran gini, oke, kalau grinder gue harganya murah, rasa kopi gue akan tidak enak. No, itu persepsi yang salah, itu mindset yang salah. Jadi saran dari gue ya, kan gue selalu bilang gini, oke, lu keluarkan budget untuk grinder ini nih, budget tertinggi yang lu rela. Ini maksudnya bukan tertinggi, ya udah gue berarti harus keluarin 10 juta. Enggak. Gitu. Mungkin lu rela mengeluarkan budget, wah saat ini gue mungkin maksimal katakan di 800.000. Ya, tapi duitnya baru 500.000. Nggak apa-apa, ditabung dulu aja sampai 800.000, langsung beli grinder yang lu mau. Oke, setelah itu fokusnya kemana? Ke kopinya boy. Gitu, kualitas kopinya. Cari roastery yang jelas. Gitu ya. Karena sekarang udah banyak banget kok roastery itu menurut gue yang benar-benar open banget gitu ya. Mungkin lu mau datang dulu, lu mungkin mau tahu karakter rasanya seperti apa gitu, nggak apa-apa banget gitu ya. Itu bukan masuk kategori pendekar ya. Kalau gue ngobrol sama Kokoh Riko nih ya, sekarang ini seperti itu, para barista-barista di coffee shop ini sudah mulai apa ya, misunderstanding ya, atau salah persepsi ya. Pendekar itu kalau di zaman gua nih, pada saat lu awal-awal ngopi, pendekar itu adalah orang yang ketika datang mungkin dia bawa air sendiri, bawa grinder sendiri ya, terus ketika baristanya seduhin itu diatur-atur. Wah ini grind size-nya terlalu ini nih, wah ini rasanya terlalu ini. Itu pendekar. Tetapi kalau masih customer datang terus nanya, yang kopi ini rasanya apa, kopi ini rasanya apa, itu jangan dianggap pendekar. Kenapa? Karena sama aja boy, kayak lu datang ke restoran atau ke kafe, lu ngeliat menu yang belum pernah lu tahu, lu tanya, oh ini seperti apa rasanya, ini seperti apa, itu sama ya. Jadi jangan semua orang yang bertanya mengenai rasa kopinya langsung dicap, oke, ini adalah pendekar. No, jangan ya, itu dua hal yang berbeda
gitu ya. Jadi teman-teman di sini fokuslah ke 5 variabel yang tadi, terus fokus ke grinder. Kalau misalnya teman-teman mau beli budget tertinggi aja, kalau misalnya duitnya belum cukup ditabung aja sebentar, nggak apa-apa banget, ditabung dulu, nanti beli sesuai budget yang teman-teman sudah kumpulkan. Habis itu fokus ke kopi ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, aduh gua ngelipat kertasnya salah nih, aduh gua basahin paper filternya salah. No, jangan pusing ke sana ya. Anggaplah itu buat orang-orang yang sudah sangat dewa sekali gitu. Kita para homebrewer di bawah chill aja gitu ya. Yang penting hasil seduhannya ini kita tahu, atau kita bisa dapat kafein, sesimpel itu ya, nggak usah dipusingin gitu teman-teman ya. Nah, kayaknya videonya sampai di sini aja. Mungkin kalau teman-teman di sini punya pengalaman, mau sharing, silahkan ya, tulis di kolom komentar aja. Nah, terus nanti kalau teman-teman mau beli alat-alat seduh rekomendasi dari gua, langsung cek link di deskripsi atau cek di fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini nih. Harusnya di sini ada sih kayak kotak gitu, teman-teman langsung klik aja ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau beli kopinya ini, teman-teman langsung cek aja Instagramnya Baby Bread, nanti gue akan cantumkan juga, karena Baby Bread ini tidak menjual melalui marketplace ya. Teman-teman bisa langsung WA dikirim-kirim, atau teman-teman langsung mau ke kafenya aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.